Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai pada kitab Perjanjian Lama, yaitu pada pasal ke-16 dari kitab Amsal, yang adalah buku puisi yang ketiga. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Amin Helal, selamat datang. Selamat Saudara datang. Muin Bashir, selamat datang. Sebuah kehormatan. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Amin, pasal 16 dimulai dengan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa yang Anda lihat dari kalimat ini terkait dengan jawaban lidah yang berasal dari Tuhan? Faktanya manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Artinya manusia merencanakan Rencana rencana dalam dalam hati dan merencanakan. Namun, ketika waktunya untuk eksekusi, Tuhanlah yang memberikan jawaban, juga yang memimpin dan memberi penyertaan. Saya temukan juga dari ayat 9 di pasal yang sama, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ia ingin memberitahu kita bahwa orang percaya yang berhubungan dengan Allah ketika memikirkan sesuatu, mereka bisa merencanakannya. Namun waktunya untuk eksekusi, Tuhan akan campur tangan dan menuntun langkah mereka. Saya ingin membahas ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa yang Anda lihat di sini? Baik, manusia berpikir bahwa semua yang dilakukan adalah 100% benar. Namun ini yang ingin saya ingatkan pada mereka, apa yang Anda lakukan, semuanya itu diperhatikan oleh mata Tuhan. Tuhan menguji hati karena Dia memperhatikan kedalaman dan mengetahui apa yang ada di dalam. Kitab Tawarik berkata karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Mata Tuhan mengawasi, matanya menembus kegelapan. Ia melihat kedalaman hati dan mengetahui kedalaman kita. Maka ada baiknya jika kita berhenti berpikir bahwa semua yang kita lakukan adalah benar. Saya harus meneliti semuanya dalam terang hadirat Tuhan. Oke, jadi Anda ingin kembali ke pernyataan bahwa Allah sebagai satu-satunya standar. Benar. Allah hanya memiliki satu standar yang Ia gunakan untuk mempertimbangkan semuanya. Semua orang berjalan sendiri, berpikir bahwa mereka benar, mereka berdoa dan bekerja dengan benar. Saya harus kembali kepada Dia yang memiliki standar yang tepat untuk menilai apakah saya benar ataukah salah. Ia mengujinya melalui Alkitab. Saya memiliki firman Allah dan saya bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Juga dikatakan dalam Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Oke, Saudara Muin, dalam ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apa yang Anda lihat dari ayat ini? Awal dari kesuksesan dari segala tujuan yang ingin saya capai adalah dengan saya menyerahkan pekerjaan saya pada Tuhan. Bukan berarti saya tidak perlu berpikir tentang apapun. Jika untuk contoh seorang murid merencanakan untuk daftar ke beberapa universitas, apa yang harus dia lakukan? Dan setelah ia lulus kuliah, ia ingin menikah. Siapa yang harus dia pilih? Dan setelah bertunangan, ia harus mencari tempat tinggal. Di mana harus dicari? Semua ini adalah hal yang harus diserahkan kepada Tuhan. Saya tidak boleh memaksakan keinginan saya, tapi saya harus mengikuti kehendak-Nya terkait seluruh kehidupan saya. Saya harus menyerahkan semuanya dengan berkata, biarkan kehendak-Mu yang jadi. Ketika saya menyerahkan segalanya kepada Dia, tentunya Tuhan dengan kebijaksanaannya akan
menyediakan dan melengkapi semuanya untuk saya dengan jalan yang sempurna dan sesuai dengan waktunya. Biarkan saya memberikan contoh. Dalam kitab Samuel 1 pasal 1, Hana ibu dari Samuel yang sedang bersedih karena ia sangat menginginkan anak. Dan orang-orang mengoloknya dengan sangat buruk. Apa yang ia lakukan? Ia menghampiri Tuhan, memasuki rumah Tuhan, dan menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Dia. Walaupun Samuel waktu itu masih belum dikandungnya. Tapi Alkitab berkata, dan mukanya tidak muram lagi. Ia memberikan jawaban terus-menerus dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk yang mengetahui bahasa aslinya berkata, serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Dia, artinya Seluruh juga kekhawatiranmu. untuk menggulingkan seperti sesuatu yang terlalu berat untuk dibawa, untuk digerakkan. Saya menggulingkan ke depan. Sebenarnya yang saya lakukan bukan hanya untuk mendorongnya, tetapi saya harus membungkukkan bahu saya sehingga bisa digulingkan Pada oleh Tuhan dan Dia bisa mengangkatnya. Saya tidak boleh menyimpan kekhawatiran karena itu berbahaya. Dan kekhawatiran lain datang dan seterusnya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan Hati orang. seseorang. Saya harus menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan secara satu persatu, sekalipun beban itu berat. Tuhan lebih dari cukup untuk menggendong saya dan mengangkat beban saya. Serahkan satu persatu. Satu persatu, tepat. Serahkan bukan cuma perhatianmu, Seluruh tapi kekhawatiran. seluruh kekhawatiranmu. Ini artinya ketika merasa khawatir, saya harus menyerahkannya pada Tuhan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tujuan utama keberadaan manusia di dalam dunia untuk memuliakan Allah selamanya. Tidak peduli siapa Anda atau Anda berada di mana, Allah menciptakan Anda untuk memuliakan namanya. Anda mungkin bertanya, bagaimana tentang pemabuk yang duduk di pinggir jalan? Bagaimana dengan orang cabul? Bagaimana dengan pelanggar aturan? Apakah mereka juga diciptakan untuk memuliakan nama Allah yang agung ini? Ya saudaraku yang terkasih, mereka juga diciptakan untuk memuliakan Allah. Mungkin Anda tidak menyukainya, tapi ini adalah Allah kita yang berkuasa atas segala langit dan bumi selamanya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengannya. Bagaimana bisa musuh orang itu didamaikan dengannya sementara kita melihat bahwa orang saleh selalu disiksa, tidak dikasihi oleh orang-orang mengasingkan dia, bahkan mereka menyerangnya dengan segala cara, Maka kita rasa bahwa ayat ini belum digenapi. Ya, Bagaimana kita berdamai antara kenyataan saat ini bahwa orang saleh yang menyenangkan Tuhan disiksa dan memiliki musuh? Tapi Alkitab katakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi manusia memiliki musuh. Orang saleh pun memiliki musuh. Contohnya Habel pun memiliki musuh, Kain. Abraham memiliki musuh, ia hidup di antara orang jahat yaitu orang Kanaan dan orang Perizit. Ishak memiliki musuh yaitu bangsa Filistin. Tuhan Yesus yang kudus dan sempurna memiliki musuh yaitu para ahli Taurat dan Farisi. Bahkan saya juga memiliki musuh. Ketika saya menyenangkan Tuhan, maka musuh itu akan berdamai dengan saya dan saya akan hidup bersama mereka dalam damai dan kehendak Tuhan akan menguasai mereka. Saya lihat dalam berdamai dengan dia, bahwa musuh dari orang ini tidak bisa menyatakan kesalahan apapun terhadap dia. Menambahkan dari apa yang dikatakan, kita harus membedakan antara kedua situasi ini. Kalimat ini berada dalam perjanjian lama, di mana Tuhan berkata pada umatnya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ketaatan adalah kondisi di mana Allah akan membuat umatnya menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi penolakan akan perintah Tuhan akan membuat mereka menjadi ekor untuk orang lain dan membuat mereka dikuasai oleh orang lain. Ini adalah perjanjian lama. Penyerangan orang Yahudi terhadap mereka dalam perjanjian lama adalah hukuman dari Tuhan karena mereka tidak taat. Maka dalam perjanjian lama, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, jika mereka hidup sesuai perintah, Ia akan menjadikan mereka kepala bukan ekor dan mereka akan berkuasa atas seorang lain.
Tapi dalam situasi saat ini yang kita hidupi dalam perjanjian baru, penderitaan memiliki arti yang berbeda. Telah diberikan pada kita bahwa kita bukan hanya harus percaya kepadanya, tapi juga menderita. Maka penderitaan dalam perjanjian baru bukanlah penderitaan karena tidak berpegang pada kebenaran Allah dan jalannya yang benar, tapi juga bisa karena hasil dari kebenaran. Saya menghadapi siksaan, ketakutan, tekanan, walaupun saya berada di jalan yang benar. Karena saya menjadi seperti Kristus, dunia membenci saya, seperti dunia membenci Tuhan. Maka kita harus membedakan antara situasi ayat ini dari perjanjian lama dan pikiran Allah terkait penderitaan dan penyiksaan dalam perjanjian baru. Oke, adakah pertanyaan lain terkait pasal ini? Saya memiliki pertanyaan dari ayat yang keempat. Dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya bertanya-tanya, apakah Tuhan yang menciptakan orang jahat atau bukan? Kami butuh penjelasan untuk ayat ini. Iya, tolong. Ya, tentang ayat 4. Singkatnya, jika kita menerapkan ini kepada seluruh ciptaan, Alkitab berkata karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jika kita mengkerucutkan dan menerapkan kepada orang-orang, Yesaya 43 berkata, Kuciptakan untuk kemuliaanku. Bagaimana dengan orang jahat? Faktanya ia tidak menciptakan orang jahat. Karena Tuhan tidak berkenan terhadap kematian dari orang jahat. Saya akan membacakan bagian dari surat Apa yang Anda Roma. maksud dari tidak menciptakan orang jahat? Yang menciptakan manusia, Allah tapi tidak menciptakan menciptakan dia manusia. sebagai orang jahat. Ia tidak Yang menjadikan menciptakan mereka jahat. sebagai manusia, tapi tidak membuatnya sebagai orang Oke. jahat. Karena ia tidak berkenan terhadap kematian Iya. mereka. Baik. Dalam Roma pasal 9, saya akan Iya. membacakan ayat 22 dan 23. Baik. Jadi jikalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah Ya. disiapkan untuk kebinasaan. Ia tidak mempersiapkan mereka sebagai kejahatan untuk dibinasakan. Mereka mungkin telah mempersiapkan diri mereka sendiri. Ayat selanjutnya menjelaskan ini. Untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya, perhatikan bahwa ia menyatakan kekuatannya terkait orang jahat. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Ia telah mempersiapkan belas kasihan, tapi kejahatan adalah apa yang mereka siapkan sendiri. Benar. Maksud Anda ayat ini ada dua bagian. Bagian pertama adalah bahwa Tuhan menciptakan semua untuk kemuliaannya. Semuanya. Untuk kemuliaannya. Tapi di antara semua, beberapa menjadi jahat. Mereka bersiap Ia kejahatan bukanlah untuk diri membuat mereka sendiri. menjadi jahat, tapi mereka memilih jalan yang jahat. Bahkan mereka yang menjadi jahat tidak akan berada di sorga. Ketika Allah menghakimi mereka pada hari penghakiman, Ia akan ini akan dimuliakan dalam bertujuan mereka. untuk kemuliaan Allah. Artinya ketika Allah menghakimi orang jahat pada hari penghakiman, ia akan dimuliakan. Benar. Ketika ia menyelamatkan orang berdosa, ia juga akan dimuliakan. Dalam kedua kasus, ia akan dimuliakan. Ia menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya, dan untuk beberapa orang yang memilih jalan yang jahat, ketika Allah menghakimi mereka, ia tetap akan dimuliakan. Seperti contohnya Firaun. Benar. Tuhan mengirim mereka dan berkata, bebaskanlah mereka. Ia menjawab, aku tidak mengenal Tuhanmu, dan aku tidak akan melepaskan bangsa Israel. Tuhan Benar. berkata, tapi inilah sebabnya aku biarkan kau hidup, yakni supaya memberikan kepadamu kekuatanku, dan ini yang sebenarnya terjadi dan masa itu keluar. Benar. Ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kecongkakan dan tinggi hati, rendah diri dan rendah hati. Apa yang Anda lihat di sini? Mari mulai dengan kecokakan. Karena kita menemukannya dari awal. Karena ciptaan paling mulia yang adalah iblis yang telah jatuh karena itu. Kemudian, ia tertarik dengan ciptaan yang paling indah, yaitu manusia. Engkau akan menjadi seperti Allah dan manusia mempercayai itu. Dan sejak itu kecokakan memasuki seluruh umat manusia. Kita melihat dalam kitab Amsal yang kita pelajari, ada banyak hal yang Tuhan benci. 15 hal secara spesifik. Yang pertama adalah kecokakan umat manusia. Iya. Karena ini membuat manusia bermegah diri dan akibatnya manusia tidak melibatkan Allah untuk mengambil keputusan. Saudara Amin, hari-hari ini seperti Anda katakan sebelumnya adalah hari-hari untuk berbicara. Banyak orang berbicara. Banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi menawarkan banyak paket seluler agar pembeli merasa bebas untuk berkomunikasi dengan sebanyak mungkin. Termasuk paket yang mengizinkan mereka untuk berbicara sepanjang hari. Apakah ada izin untuk mengatakan apapun yang saya ingin katakan dan kapan saja, atau adakah kata-kata yang penuh berkat? Faktanya, saya tidak punya hak untuk mengatakan apapun yang saya inginkan, kapanpun, namun Alkitab berkata sebuah perkataan tepat pada waktunya, betapa bagusnya perkataan itu. Ada baiknya memilih waktu yang tepat dan kata-kata yang baik. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak.
Ada dua jenis pembicaraan, yang ramah dan yang buruk. Contoh pembicaraan yang buruk adalah mengucapkan kata-kata yang gegabah itu seperti tusukan pedang. Alkitab berkata ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di sini dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. 24. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kata-kata yang penuh kasih memberikan semangat pada siapapun yang mendengarnya. Jadi kita perlu menyemangati satu sama lain. Saya akan ambil dari sudut pandang perbedaan. Kata-kata ramah tidak hanya diucapkan saat berbicara satu sama lain, tapi kata-kata yang ramah memang demikian. Kata-kata Allah dalam firman-Nya, kutemukan firman-Mu dan aku memakannya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Firman itu manis sekali. Kita membutuhkannya untuk mengucapkannya di mana-mana. Mazmur 19 mengatakan, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan kemuliaan bagi dia membawa kesembuhan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ketika mereka membawa seorang wanita yang tertangkap melakukan perzinahan, dia berkata pada wanita itu, pergilah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi. Ketika murid-murid sedang ketakutan, ia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Wanita pendosa yang membasuh kakinya, pada wanita itu ia berkata, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah Kasih dengan damai. karunia dicurahkan Bibirnya. pada bibirnya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab Amsal pasal ke-16. Saudara Muin, ayat 27 berkata, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Siapakah manusia yang tak berharga? Apakah perbuatannya? Faktanya satu tipe orang terburuk adalah orang yang tidak tak berharga. Jika ia ingin mencari kejahatan dan tidak menemukannya, Ia mencari. ini tidak membuat dia berhenti. Dia terus merencanakan dan menggali. Dia selalu berusaha memfitnah orang dan memprovokasi konflik melalui gosip dan juga fitnah dan transfer pembicaraan negatif antar manusia. Sedihnya, saudara ayat, ada orang yang menanggapi hal seperti itu. Telinga. Ya, mereka penasaran bahkan untuk mendengar apa yang mereka dengar sebelumnya dan masing-masing menambahkan terhadap apa yang didengarnya dan menceritakannya dengan caranya sendiri. Salomo berkata tentang kepribadian seperti itu, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Alangkah baiknya jika kita bertemu dengan orang seperti itu, kita memperlakukannya dengan marah dan mengusir mereka untuk membuat mereka membatasi perilaku mereka yang salah. Ya, jadi kesalahannya dibagikan Ya, baik antara pembicara pembicara dan yang pendengar. salah. Dia seharusnya tidak menanggapinya. Jika pembicara tidak menemukan pendengar, dia akan berhenti bicara. Tepat. Jadi setidaknya kerugiannya dibatasi. Oke. Seorang yang tak bernilai adalah seorang dari iblis dalam Ibrani yang artinya tidak berguna tanpa manfaat apapun. Tidak sah dan tidak berharga. Dia tidak berharga dan kata-katanya tidak berharga. Dan dia akan bertanggungjawabkan kata-katanya yang tidak berharga pada akhirnya. Oke. Saudara Amin, ayat 31 adalah kesimpulan yang indah untuk pasal ini. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Dia berbicara tentang uban yang didapat dari kehidupan benar dan mengatakan bahwa itu adalah mahkota kemuliaan. Apa yang Anda lihat di sini? Orang saleh yang hidupnya berada di jalan kebenaran dan kejujuran serta takut akan Tuhan dan berkenan pada Tuhan, ketika dia menjadi tua, rambut abu-abunya akan menjadi mahkota kemuliaan, suatu hal yang indah. Beda dengan orang jahat. Ketika dia menjadi tua dan rambutnya beruban, dia menjadi takut akan kematian karena dia takut akan keabadian. Karena dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi, tapi kehidupan orang saleh bersaksi akan kebaikan Allah. Mazmur 92 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar,
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Berbahagialah orang yang bertakwa yang hidup di jalan Tuhan, karena ubannya adalah mahkota kemuliaan dan kehormatan. Jadi, rambut yang beruban yang menandakan mendekati akhir hayat, mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang benar saat dia akan menyelesaikan perjalanannya dan akan bersama Tuhan. Namun rambut yang beruban ini mendatangkan teror bagi orang berdosa karena itu akan membuat dia merasa bahwa kesempatannya dalam hidup akan segera berakhir. Betapa manisnya menghabiskan hidup bersama Tuhan. Setiap karyawan yang mencapai usia pensiun di tempat kerja manapun setelah ia menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bekerja, yang didapatnya hanyalah sebuah pesangon. Bagi orang beriman yang menghabiskan masa mudanya dalam mengabdi kepada Tuhan, apa pahalanya dari Tuhan dan kapan dia akan mendapatkannya, Saudara Muin? Pastinya dia akan menerimanya di hadapan tahta penghakiman Kristus. Ketika dia berdiri di hadapannya untuk memberikan pertanggungjawaban tentang penata layanannya, kehidupannya yang dia jalani di bumi, dia mungkin menyombongkan diri. Dan dia mungkin juga merasa malu apa yang dia lakukan selama hidupnya. Paulus berkata di akhir pelayanannya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah Untuk memelihara selanjutnya. iman. Sekarang tersedia mahkota kebenaran. Dia melihat ini ketika dia masih di bumi. Iya, Itulah sumber kebanggaannya. benar. Betapa manisnya hidup yang dijalani dalam melayani Tuhan dan bekerja untuk Dia. Kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan dalam Tuhan Sia-sia. tidak akan sia-sia. Seperti Anda katakan, Saudara Amin, uban melambangkan teror bagi manusia karena mengingatkan dia akan mendekati akhir hidupnya. Tapi bagi kita, ini mengingatkan kita bahwa kita akan berangkat dari bumi dan akan berada di rumah kita bersama Tuhan. Saudara Amin, ayat terakhir, ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Mohon jelaskan permasalahan undi. Faktanya, undi dalam perjanjian lama merupakan artian untuk menyatakan pikiran Allah. Contohnya 9,5 suku yang datang ke tanah Kanaan. Yosua membagi-bagikan tanah itu kepada mereka melalui undi. Pada hari penebusan ada 2 kambing, 1 kambing Tuhan dan 1 kambing Azazel, imam besar yang membuang 2 undi, untuk menentukan kambing mana untuk Tuhan dan kambing mana untuk Azazel. Ketika Yunus di dalam kapal dan mereka membuang undi, Tuhan menyatakan bahwa itu terjadi karena Yunus jahat. Ini atmosfer dari Ini perjanjian atmosfer lama. dari perjanjian lama. Itu tidak dapat digunakan dalam perjanjian baru kecuali pada masa sebelum kedatangan Roh Kudus. Ketika ke-11 murid ingin memilih murid lain selain Yudas Iskariot, jadi mereka melakukan pemilihan. Setelah mereka memilih 2 orang itu, jatuhlah pada Matias. Undi adalah sarana untuk menyatakan pikiran Allah dalam perjanjian lama. Namun untuk mengetahui pikiran Tuhan saat ini, saya memiliki firman Tuhan. Juga Roh Kudus yang bisa memberitahu saya pikiran Tuhan bukan secara langsung. Terima kasih jawabannya, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan komentar hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Bahwa respon kita dalam segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup adalah, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan dalam hidup ini? Iya, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Ketika rasa khawatir datang, kita tidak boleh menahannya, tapi kita serahkan itu kepada Tuhan yang akan menopang kita. Seringkali saya melihat beberapa orang yang melayani sesama ketika mereka tidak mendapatkan apresiasi, mereka menjadi lelah karena mereka merasa mereka telah meluangkan waktunya untuk melayani sesama. Namun jika pelayanan ini dilakukan demi Tuhan dan pahalanya dinanti-nantikan dari Tuhan, maka akan ada rasa penghiburan, bukan rasa frustrasi dalam kita melayaninya. Bahwa Tuhan dimuliakan dalam segala perbuatan dan Benar. pelayanan. Saat berbicara tentang usia tua yang menghalangi jalan kebenaran, saya teringat pesta pertama yang saya hadiri di tempat kerja pada saat pensiun. Dari salah satu kolega saya yang menangis karena dia tidak tahu harus berbuat apa, karena satu-satunya hal yang dilakukan dalam hidupnya hanyalah pekerjaan itu. Dalam beberapa bulan dia meninggal. Ini membuat saya sangat tertekan karena saya merasa saya akan tetap seperti dia sampai menghadapi takdir yang sama. Namun nyatanya tidak demikian, halnya dengan mereka yang bekerja dengan Tuhan. Kekuatan mereka selalu diperbaharui. Benar. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, saya akan menutup dengan pembuka episode kita hari ini yang berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan seperti yang kita katakan di awal episode, semua orang percaya bahwa apapun yang mereka lakukan adalah benar. Tetapi jika kamu ingin tahu apakah Anda berjalan dalam kebenaran atau jalan yang salah, berdoa dengan benar atau tidak, bekerja dengan benar atau tidak, menempuh jalan yang benar ataupun tidak, maka kembalilah kepada Allah yang menguji hati dan yang memilih
satu-satunya standar. Jika Anda menghampiri Allah dengan menyerahkan hidup Anda, yang Anda juga tidak tahu kemana arah tujuannya, Ia akan memberitahu Anda, Ia adalah satu-satunya jalan, yaitu Kristus dan pengorbanan Kristus. Apakah Anda telah menerima Kristus? Apakah Anda telah berlindung dalam karya Tuhan di kayu salib? Jika Anda menerima Kristus dan berlindung dalam karyanya di kayu salib, maka Anda adalah salah satu anak Allah. Jika Anda belum mendekatkan diri kepada Kristus, Anda dalam bahaya. Kembali kepada Allah sebelum kesempatan itu hilang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. داء الخطيئة استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العناء أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء طال ابتعادي زاد عنادي توبني ربي حتى أتوب بروحك انزع عني القساوة بكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون إثمي عظيما دم المسيح يشفي العيوب فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافر كل الذنوب وارحمني يا غافر كل الذنوب. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.